Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mae Soimah. Perempuan hebat itu bernama Soimah Pancawati. Kelahiran Pati, sedikit banyaknya kita sudah mengetahui latar belakang Soimah pada waktu itu. Ketika masih ada almarhum ayah, almarhumah ibu. Kita juga mungkin sudah mengetahui bagaimana latar belakang didikan dari seorang ibu untuk Soimah. Keras. Dan mungkin kurang lebih karakter Soimah akhirnya terbawa dari seorang perempuan hebat juga almarhumah ibunya. Alhamdulillah mendapatkan jodoh yang pas. Qadarullah, rumah tangga berjalan dari tahun ke tahun sampai masuk usia 24 tahun. Dikaruniai 2 putra yang sangat hebat. Bulan Mei ini tahun 2026 menjadi tahun, bulan, hari yang sangat bersejarah untuk Soimah dan Mas Koko. Kalau tadi dari flashback gambarnya itu, saya coba berpikir bagaimana kehidupan Soimah pada waktu itu. Tapi ternyata dari tangan perempuan hebat dan suami yang luar biasa, bisa memberikan pesta yang sangat luar biasa untuk putra terbaik dan menantu tercintanya. Hebat Mas, bangga, keren. Keren. Ya. Dan kami juga baru mendapatkan informasi bahwa lagu yang baru saja dibawakan ini adalah hadiah. Kejutan untuk Aksa dan juga Yosika. Dan lagu ini diciptakan oleh Mas Nurbayan. Disimpan dengan sangat baik rahasia ini oleh Mae Soimah untuk dinyanyikan di perhelatan Akbar kemarin. Betul Mae? Betul. Jadi sebenarnya saya itu dari tahun kemarin itu udah mulai ngulik lagu. Memang rencana memang saya persembahkan untuk Aksa suatu saat nanti menikah gitu kan. Udah nulis-nulis, udah take vokal, udah bikin musiknya juga. Cuman masih kurang sreg gitu. Jadi masih ngulik-ngulik terus. Dilalahnya Mas Nurbayan itu main ke Pendopo. Itu bulan Januari kalau nggak salah. Ngobrol tentang karya. Setelah menyusun rencana pernikahan. 2025? Sudah Januari. Iya, 2026 kemarin. Oh 2026 kemarin, oke. Januari kayaknya. Ya, Pokoknya setelah DA7 selesai. Ngobrol tentang karya, terus aku ngomong sama Mas Nurbayan. Mas, aku kan mau mantu nanti Mei. Aku tuh nyiapin lagu buat anakku, buat surprise gitu, buat kejutan dan persembahan buat dari orang tua ke anak lah. Aku setelin kayak gini, tapi aku sendiri kurang seret, kayak kurang klik gitu. Kira-kira bisa nggak sampean bikin yang isinya kurang lebih kayak gini? Saya coba Mbak, tapi harus cepet ya karena Ya udah mepet waktu. iya Mei harus ini dan take vokal, latihan segala macam kan harus tanpa sepengetahuan Aksa. Dan alhamdulillah ketika Mas Nurbayan ngasih langsung klik gitu dan akhirnya Mas kayaknya jadi aku pakai. Dan terima kasih Mas Nurbayan, katanya ini juga kado buat Aksa. Jadi karya ini memang dipersembahkan untuk Aksa dan kita sekeluarga. Terima kasih. Buat para pemirsa atau saudara-saudara kita di luar sana yang kurang paham makna dan maksud lagu ini. Ya. Oh tadi ada ya subtitlenya. Tadi ada Ada terjemahannya. Menceritakan apa kurang lebih lagu ini? Ya kurang lebih gak terasa sudah sekian lama. Nah, terus kayaknya baru kemarin aku masih gendong, masih merawatmu. Tapi tiba-tiba waktu berjalan begitu cepat yang akhirnya sekarang kamu tumbuh dewasa dan sudah mau mempunyai istri. Dan ibu orang tua hanya bisa berpesan, kalau orang Jawa bilang gemi nastiti dan ngati-hati. Jadi ya banyak pesan-pesan dari orang tua dan doa juga di endingnya supaya perjalanan atau pernikahannya itu langgeng selamanya. Amin. Aksa sendiri ketika mendapatkan surprise lagu ini, mendengar pertama kali di acara pernikahanmu bagaimana rasanya?
pertama kali denger itu bener-bener nggak kepikiran kalau ibu tuh sampai nyiapin lagu buat pernikahanku sama Yosika. Yang menurutku tuh kado terbaik yang pernah ibu berikan buat aku sih. Itu. Tadi ketika Mae sedang bernyanyi, Yosika sempat berisik sama saya. Sebenarnya nggak kuat mendengar lagu ini dan melihat video klip lagu ini. Kenapa? Karena kayak aku benar-benar lihat dari selama aku kenal sama Aksa, kenal sama ibu, aku tahu ceritanya gimana, kecilnya Aksa sampai sekarang tumbuh gede. Jadi kayak lagu ini tuh bener-bener apa ya, aku tuh terharu banget mas dengernya. Kasih sayang seorang ibu yang dari lagunya itu kan titip dongo itu titip doa. Jadi kayak itu terbaik yang dikasih ibu ke anaknya tuh ya doa. Jadi kalau bukan bermaksud untuk mendahului ya, tapi kalau karena kita tahu ceritanya, kan Mae serta Pak Koko ini kan sedari Aksa dan juga Diksa kecil, itu mungkin waktunya banyak dihabiskan di Jakarta. Tapi ketika Aksa sudah dewasa, Mae harus melepas. Itu kan pasti ada pergolakan batin ya Mak. Nah rasanya tuh kayak gimana, kita pengen tahu Mak. Beratkah atau biasa saja kah? Justru anehnya ketika mereka sudah besar, kedekatan kita itu semakin kayak dulu, kayak perjalanan dulu yang hilang terbayarkan sekarang. Oh ya? Ya, jadi ketika Akumulasi. ya, jadi nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa justru malah semakin mereka dewasa, kedekatan kita kayak kita pisah sebentar aja mereka udah nyari gitu. Jadi saya juga, jadi kalau mereka keluar agak lama tuh kayak garing gitu kayak. Jadi alhamdulillah, jadi saya tidak merasa walaupun Aksa sekarang sudah berumah tangga, tapi saya tidak merasa Aksa tiba-tiba pergi meninggalkan ayah, ibu dan adiknya itu enggak. Karena seperti yang Diksa bilang bahwa ketika Mas Aksa seneng, tidak melupakan adiknya atau tidak melupakan rumah. Jadi kita masih alhamdulillah masih diberi kehangatan dan justru malah semakin dekat gitu. Mas, gak kuat ya? Seharusnya tadi ketika Soima bernyanyi, Mas Koko menari. Kenapa gak kuat? Nggak kuat Pak. Dari awal memang pas di Jogja juga pas hari kita kan latihan ngumpet-ngumpet ya. Semoga kuat kayak gitu. Ke tim saya sampaikan sekuat saya. Tapi begitu sampai lokasi, begitu intro mulai itu udah saya nggak kuat. Udah pengennya nangis, pengen nggak kuat. Tapi jadinya bagus banget, itu keren banget. Ya inilah seorang bapak, seorang ayah tuh kadang memang nggak bisa mengungkapkan perasaan layaknya seorang wanita. Tapi ya kalau boleh diutarakan mungkin rasa sayang dan cintanya yo sama seperti ibu. Betul ya Pak Koko ya? Ya nggak kurang, nggak mungkin berbeda kalau rasa sayang ke anak. Mungkin karena dulu ditinggal, dikasih kepercayaan, tanggung jawab untuk selalu di rumah. Yang jagain Simbah, Bude, Pak D itu. Dia ngasih jawaban tanggung jawab di hari pernikahannya itu. Wah ternyata Berat. mampu anakku. Iya, paham. Mungkin nanti kita akan mengalami juga. Iya betul. Saya ada satu